Nah, Bapak Ibu hadirin, para peserta rapat yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti paparan yang ketiga pada hari ini, yaitu mengenai pengelolaan rekening dan kas pada Satker Kementerian Negara Lembaga. Dan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Didi Khoirul, Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Mohon izin Pak Didi, untuk penyampaian paparan kami berikan alokasi waktu selama 20 menit. Yang kami hormati Bapak Didi Khoirul, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dita. Yang saya hormati Bu Direktur APK, Bu Wiwin, yang saya hormati Pak Direktur PA, Pak Encep, Direktur BMN, Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati dan kami banggakan, para Kepala Biro Keuangan, Pengelola Keuangan dari Inspektorat Jenderal, seluruh kementerian lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ini luar biasa. Terima kasih Bu Wiwin, kita diberikan kesempatan ya di forum ini ya. Sejak tidak jadi Direktur Pelaksanaan Anggaran, saya tidak ketemu dengan Bapak Ibu sekalian Kepala Biro Keuangan ini. Sekarang Pak Darso ya, sepertinya yang lebih banyak bertemu Bapak Ibu sekalian. Tapi kami selalu, meskipun di pengelolaan kas negara, kami selalu mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk kita dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara kita. Mohon izin Bapak sekalian, kami akan menyampaikan mengenai pengelolaan kas, terutama pengelolaan rekening yang ada di kementerian lembaga, baik itu kaitannya dengan temuan BPK maupun dengan rencana kita ke depan. Slide-nya mohon minta tolong. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai mungkin dari temuan BPK ya, yang selalu berulang setiap tahun gitu ya. Yang memang menjadi bagian memang yang harus kita terus selesaikan meskipun mungkin ini tidak terlalu signifikan gitu ya. Yaitu misalkan yang untuk LKPP 2019 ini bahwa terdapat penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang dari APBN, saldo kas tidak sesuai, sisa kas terlambat belum setor, dan penggunaan kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada 34 KL. Sehingga BPK memberikan rekomendasi untuk menginventarisasi penggunaan rekening pribadi. Kemudian menginstruksikan seluruh pimpinan KL untuk melakukan pengendalian terhadap penggunaan rekening dan penertibannya. Dan dari APIP dimohon untuk melakukan pengawasan efektivitas. Nah, ini adalah masalah klasik Bapak Ibu sekalian, tapi setiap di LHP ya Bu Wiwin ya, itu munculnya di nomor 1 gitu. Dan sebenarnya jumlahnya juga enggak terlalu banyak Bu Wiwin. Nah, ini waktu ke Bu Menteri, saya ingat sekali itu. Menurut kita semua, oh ini kas ini enggak terlalu inilah dibandingkan yang besar-besar kan, yang punyanya Pak Encep dan sebagainya gitu kan. Tapi begitu nomor 1, udah kita bingung semua itu Bapak Ibu sekalian. Itu paparan ke Bu Menteri. Ini sejak 2007, kenapa rekening enggak selesai-selesai? Apakah kita masih seperti dulu, rekening di mana-mana dan sebagainya. Nah, mungkin ini sudah waktunya kita juga memberikan perhatian kepada pengelolaan rekening ini karena BPK juga masih memberikan satu objek ya audit untuk ini, dan kita semua sepertinya juga harus mengelolanya gitu ya, meskipun itu bagian kecil atau bagian yang paling administratif lah ya di pengelolaan keuangan kementerian lembaga. Next, lanjut. Nah, ini kondisinya Bu sekalian. Nilainya sekitar 234 miliar. Ini yang masuk ke dalam temuannya BPK. Nah, KL-KL-nya, nah ini kemudian ada beberapa yang ada di LHP, misalkan di Kementerian Pertahanan gitu ya. Kemudian ada beberapa yang belum mendapatkan izin Kementerian Keuangan, di Kementerian Agama ada yang di sisa uang tunai ya di rekening pribadi, di Bawaslu masih ada yang di rekening pribadi sisa belanja LS. Kemudian lingkungan hidup dan kehutanan, kemudian dan pengawasan tenaga nuklir gitu ya. Nah, ini rekening-rekening pribadi. Kemudian yang penatausahaan kas, mungkin di Kementerian Agama, di Ristek, kemudian di banyak kementerian yang lain. Nah, ini Bapak sekalian menjadi prioritas kita semua untuk kita coba tahun ini semoga tidak ada lagi gitu ya. Ini komitmen kami dengan Bu Wiwin dan moga-moga bisa menjadi komitmen kita bersama
Supaya meskipun nilainya kecil, tapi karena munculnya selalu nomor 1, ya moga-moga yang nomor 1 ini nanti digantikan, bukan digantikan Bu Win ya, kalau bisa tidak ada lagi yang temuan seperti ini. Next, lanjut. Nah, Bapak sekalian, beranjak dari temuan BPK, sebenarnya kemudian memang kita di Ditjen Perbendaharaan atau di Kementerian Keuangan memang memiliki satu roadmap gitu ya, atau satu blueprint bagaimana mengelola rekening pemerintah, baik yang ada di Bank Indonesia maupun yang di kementerian lembaga. Kalau kita lihat di kementerian lembaga, Bapak sekalian, saat ini gitu ya, ini jumlahnya masih sangat besar gitu ya. Jadi 35.000 lebih gitu rekening yang ada di kementerian lembaga. Ini posisi 7 Juli kemarin. Di rekening penerimaan itu 1.993. Nah, di rekening pengeluaran ini yang paling banyak 23.346. Ya, kemudian yang rekening lainnya 9.732. Nah, yang paling banyak lagi memang adalah di bendahara pengeluaran ya, 20.302. Ya, kalau bendahara pengeluaran pembantu 3.044. Nah, ada isu di sini Bapak sekalian, bagaimana kita mengadministrasikan seluruh rekeningnya, semuanya bisa direkonsiliasi dengan baik gitu ya, antara BUN dengan PA KPA-nya. Kedua adalah isu bagaimana kita memanage-nya gitu, karena isinya ini uang semua gitu kan Bapak sekalian ya. Kita nggak mungkin buat rekening kalau nggak diisi uang gitu. Tapi ternyata ada juga rekening yang nggak ada uangnya. Nah, ini yang selalu menjadi isu pada setiap kita rekonsiliasi. Jadi, mekanisme ini harus kita lihat bersama. Jumlahnya ini juga menjadi satu isu bersama. Kemudian akuntabilitasnya. Yang paling penting adalah ngelola uangnya ini. Gitu. Karena uang ini sebenarnya ada di rekening, sekali lagi adalah uang pemerintah gitu kan ya. Yang kemudian masih harus kita leverage kepada realisasi APBN sebagaimana disampaikan Pak Daksola tadi. Sehingga kita harus menjamin seluruh tata kelola rekening ini betul-betul menjadi satu tata kelola yang baik. Isu pertama tentu isu jumlah. Kita ingin jumlah 35.000 yang pengeluaran 23.000 ini harus kita simplifikasi. Nanti isu kedua adalah isu transaksinya, bagaimana cara kita mentransaksikan rekeningnya ini. Nah, isu ketiga mungkin adalah sistem ya, sistem pelaporannya, sistem penata usahaannya. Yang kita harus memiliki satu mekanisme yang semakin semakin modern atau semakin mengikuti praktek-praktek di dunia finansial gitu ya, di dunia perbankan. Nah, ini Bapak sekalian yang menjadi ini kita blueprint kita atau roadmap kita bersama. Next, lanjut. Nah, untuk melihat profil rekening tadi dan kita hubungkan dengan tadi temuan BPK gitu ya, yang semuanya memang berangkat dari permasalahan tata kelola rekening, baik itu pengadministrasiannya, pengelolaan rekeningnya dan pelaporannya, maka kita memang memiliki dua tindak lanjut gitu ya. Ya, tindak lanjut mungkin tindak lanjut yang spesifik. Artinya spesifik ya kita jawab temuan BPK-nya ini dengan melakukan penertiban rekening dan pengelolaan kas. Dengan ini agak normatif gitu ya. Jadi kami akan membuat surat nanti baik suratnya Bu Menteri, suratnya Pak Dirjen bahwa KL harus melakukan penertiban rekening dan mengoptimalkan peran aktif. Tapi kami juga tahun ini gitu ya, ini sangat harusnya kita bisa selesai gitu ya di semester 1 paling tidak triwulan 3. Tapi ternyata kita harus menunda sedikit karena Covid ini. Ya. Yang pertama ini yang kita secara komprehensif ya yang harus kita selesaikan adalah kita melakukan restrukturisasi rekening gitu. Ini PMK-nya sudah ada. PMK 183. Kita targetkan 23.000 rekening gitu ya. Ini kalau bisa di awal nanti 2021 ini hanya tinggal 2.000 rekening gitu. Bagaimana caranya ini? Ya. Kemudian yang kedua kita digitalisasi rekening. Jadi semua rekening harusnya dikelola secara digital gitu. Tidak ada lagi narik uang pakai cek, tidak ada lagi
uang disimpan terlalu banyak di bendahara dan sebagainya. Semua transaksinya dilakukan secara digital. Dan budaya cashless untuk menciptakan satu ekosistem pembayaran pemerintah. Nah, ekosistem pembayaran pemerintah ini, Bapak sekalian, ini menjadi sangat penting. Jadi kalau kita lihat outstanding kita atau omset perputaran rekening kita gitu ya, yang ada di KL itu 1 tahun itu bisa sampai 300 triliun. Yang keluar masuk, baik itu rekening bendahara, rekening pemerintah lainnya, rekening PLU dan sebagainya. Itu lebih dari 300 triliun. Nah, 300 triliun itu ternyata itu digunakan disimpan di suatu bank gitu ya, bank umum, dan digunakan untuk belanja gitu. Nah, belanjanya kepada pihak-pihak ketiga. Nah, makanya kalau kita bisa menggabungkan ekosistem ini antara pemerintah, kementerian lembaga, kemudian perbankan dan pihak provider ya atau penyedia barang dan jasa pemerintah, nah ini akan luar biasa, apalagi kondisi seperti ini. Jadi gambaran aja ya, saat ini mungkin uang yang tersimpan di bank umum itu dengan yang di BI udah hampir sama gitu jumlahnya. Nah kalau itu nggak kita kelola dengan baik, dengan di BI kita betul-betul pegang, tapi yang di bank umum kita nggak tahu nih bagaimana pergerakannya dan bagaimana apakah dia memberikan manfaat yang besar gitu ya ke seluruh perekonomian. Makanya kemudian program kita adalah kita akan membuat sistem konsolidasi rekening. Ada rekening induk, ada rekening virtual. Kemudian kita akan melakukan semuanya harus dengan transaksi digital, CMS, debit, kredit gitu ya. Kemudian kita membangun dashboard. Kemudian ada aplikasi Sprint gitu ya yang akan menjadi tempat kita melakukan tata kelola dan tata usaha rekening. Dan semua monitoring rekening terhubung antara Satker, Eselon 1, KL, dan kemudian di BUN. Itu akan terhubung secara online. Next, lanjut. Nah, di Sprint kita harapkan ini kita bangun terus sekali. Jadi bukaan rekening, perubahan rekening, penutupan, pelaporan, dan semuanya akan dijadikan dalam satu dashboard. Tidak ada lagi form-form dan sebagainya, harusnya nggak ada. Ini tahun ini akan kita selesaikan. Jadi nanti semua, bahkan referensi rekening itu adanya di Sprint gitu ya. Bukan masing-masing bank atau masing-masing KL gitu yang melaporkan ke kita. Tapi kita punya referensi rekening, apabila ada pembukaan rekening, maka harus melihat pada referensi rekening. Nah ini kalau dan rekonsiliasinya kita harapkan semuanya dilakukan secara online. Dan kita dengan perbankan, kita juga sudah hampir 80% bank juga sudah host to host. Artinya pelaporan bank ke kami di PKN itu sudah dilakukan dengan scheduler ya. Jadi setiap periode waktu tertentu seperti umspan begitu, itu terupdate dengan sendirinya jumlah rekening. Jadi saya ini sekarang kalau tiap hari ditanya rekeningnya berapa, di KL berapa, di PLU berapa, saya sudah tahu gitu ya. Semuanya sudah kita tahu semua. Next, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ekosistem yang akan kita bangun. Jadi pertama konsolidasi rekening. Kita mulai dengan eselon 1. Satu eselon 1, maka Satker di bawahnya itu menjadi rekening virtual. Jadi satu eselon 1 itu hanya satu rekening induk, di bawahnya itu menjadi rekening virtual. Jadi tadi kalau Bapak sekalian punya Satkernya 50, maka hanya satu nanti. Seperti kepolisian itu malah mohon izin, mungkin ada Pak Kapusku, nanti mungkin satu malahan. Kalau polisi mungkin tidak dibagi eselon 1, boleh saja gitu ya. Jadi Pusku nanti di bawahnya seluruh rekeningnya Polda, rekeningnya Polres, itu semuanya menjadi satu. Dan teknologi ini sudah ada gitu ya, teknologi rekening virtual ini. Dan sudah kita praktekkan. Ya. Dan begitu kita gunakan rekening induk dan rekening virtual, maka kemudian kita bisa menggunakannya dalam bentuk digital payment. Karena seluruh penggunaan uang yang ada di rekening induk rekening virtual, kemudian nanti kita gunakan dengan mekanisme digital atau elektronik dengan kartu kredit pemerintah, CMS gitu ya. Atau ke depan kita bisa hubungkan dengan perbankan yang kemudian langsung menghubungkan ke dalam marketplace penggunaan uang itu untuk pengadaan barang dan jasa.
Dan saat ini uji cobanya sudah dilakukan di Ditjen Perbendaharaan. Ini kita sudah membangun government marketplace ya dengan Bank BRI, Mandiri dan BNI. Jadi kalau bendaharanya Bapak sekalian itu kemudian megang uang UP atau TUP, maka kemudian ada sistem virtual account tadi yang kemudian terhubung dengan semua vendor masuk ke dalam satu platform. Nah, vendornya masuk ke dalam satu platform. Jadi kalau kita pesan barang, tinggal di dalam platform itu saja gitu. Dalam pengelolaan rekening UP itu. Ini sudah berjalan, transaksinya saat ini sudah mencapai hampir 2 miliar rupiah gitu ya. Dan kita sudah punya data berapa vendor ini. Ini baru di DJPB Bapak sekalian. Kalau itu kita bayangkan kalau ini berlaku ke seluruh Indonesia, dengan sendirinya kita punya big data mengenai vendornya pemerintah dalam rangka penggunaan uang persediaan. Dan kita bisa menerapkan namanya schedule payment. Jadi kalau kita mau pengadaan roti, pengadaan konsumsi, pengadaan printer, pengadaan dan yang bisa melalui UP, maka membayarnya tidak pada saat kita beli barangnya. Mungkin bisa kita lakukan sebulan sekali gitu. Untuk satu vendor yang sama, misalkan. Nah, itu menjadi sangat efisien dan membuka bisnis baru gitu ya. Karena vendornya itu kan UMKM, usaha kecil menengah dan sebagainya, mereka punya akses nanti ke pembiayaan, ke financing gitu. Nah, ini Bapak sekalian, saat ini untuk yang restrukturisasi rekening ini sudah dilakukan ya saat ini untuk KL-KL Kementerian Keuangan, di Kemlu gitu ya, di Setmek, kemudian di KPK, di BNPB gitu ya, dan Kementerian KPPU dan seterusnya. Nah ini sudah, namun kami mohon bantuan Bapak sekalian untuk kita bersama-sama yuk kita cepat melakukan ini, sehingga tahun 2020 ini kita selesaikan, 2021 yang tema LKP-nya adalah digitalisasi gitu ya, kita bisa support gitu bahwa kita di sektor pemerintah digitalisasi pengelolaan uang APBN sudah kita lakukan. Next, lanjut. Nah, Bapak sekalian, lanjut slide. Nah ini contohnya Bapak sekalian. 14. Terakhir ini, next, sebelumnya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau eselon 1 Ditjen Perbendaharaan gitu ya, saat ini uang di bendaharaan itu ada di 3 bank, maka kita buat 3 rekening induk gitu. Nah, kemudian bawahnya satker yang dalam satu bank yang sama itu adalah rekening virtual. Nah, ini sudah dilakukan kita. Kemudian BPK, nah ini karena kita temuannya dari BPK, kita mohon BPK, terima kasih Bapak Kepala Biro Keuangan BPK menjadi contoh juga gitu ya, bahwa BPK itu untuk seluruh perwakilan itu sudah tergabung, terkonsolidasi nih, 41 perwakilan itu sudah menginduk kepada satu rekening induk ini. Jadi saat ini di BPK eselon 1-nya sudah bisa tahu tuh pergerakan ke uang TUP-nya di masing-masing perwakilan BPK di daerah pada dashboard yang ada di tingkat pusat. Dan kami pun jadi bisa tahu juga gitu kan di PKN atau di Ditjen Perbendaharaan bagaimana uang itu disalurkan dari KPPN ke masing-masing rekening tadi yang dikonsolidasi. KPPU ini isu yang di temuan 2018 yang kita selesaikan, bahwa KPPU yang di daerah itu ada 5 perwakilan KPPU menjadi 1 rekening induk dan nggak ada temuan lagi KPPU tahun ini. Nah, kemudian rekening-rekening ini, pola virtual account ini juga kita terapkan di Kartu Prakerja. Dengan seluruh hiruk pikuknya Kartu Prakerja, betulnya uang kita aman gitu ya Pak Darjo ya. Karena uangnya begitu masuk ke rekening yang induk, yang terbagi ke dalam masing-masing penerima, itu masih belum keluar uangnya dari negara sebenarnya. Karena uangnya masih kita amankan. Dia akan pindah kalau jadi insentif atau jadi biaya pelatihan ke platform. Jadi uang 2,3 triliun itu sebenarnya masih dalam kontrol kita gitu. Karena kita taruh dia di dalam rekening penyalur gitu ya, yang kemudian dibagi per nama orangnya, tapi belum sampai kepada penerima sebagai penerima. Ini contoh. BNPB juga demikian. Bansos tunai dengan kantor pos, mungkin terima kasih dengan Kementerian Sosial ya, kita koordinasi luar biasa. Kalau kita nggak bangun pola gitu ya antara
pengelolaan rekening, bagaimana kemudian Kemsos gitu ya menggunakan kantor pos sebagai penyalur bansos tunai. Kalau kita gunakan aturan normatif itu nggak boleh karena kantor pos bukan bank. Tapi kantor pos dia bisa membuka rekening di bank sehingga kita bisa menyalurkan bansos tunai ke bank yang menjadi RPL-nya Kemsos yang kemudian nanti melalui kantor pos menjadi penyaluran bansos tunai. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, Bu Direktur APK. Kami mohon dukungannya. Jadi pola sistem payment APBN ini, payment system ya, sistem pembayaran APBN, itu memang dimulai dengan kita menata usahakan rekening. Tapi lebih dari itu, ternyata ini adalah bisa untuk bagaimana kita mengatur caranya uang kita itu diterima, dikelola, kemudian dikeluarkan dalam bentuk servis ya, atau dalam bentuk kita mengadakan barang dan jasa publik. Nah ini mohon nanti terus koordinasi untuk mencapai tujuan yang sampaikan Pak Daxo tadi gitu. Ya tujuan-tujuan itu bisa kita capai dengan cara kita untuk mendeliver uangnya. Nah mungkin demikian, terima kasih, mohon selalu dukungannya, sekalian koordinasinya sehingga apa yang nanti kita targetkan bisa selesai dan temuan-temuan BPK tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun 2020. Mungkin demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.